Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perencanaan sumber daya manusia dan penilaian kerja. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas besar manajemen sumber daya manusia dengan dosen pembimbing Ibu Siti Anissa Wahidiniawati, STMSI. Di sini kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Ari Purnama, dengan NIM 111231396. Dan saya Sander Nenggolan dengan NIM 111231395. Saya Elinora Atamau dengan NIM 1111231 321. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya, lanjut Dan ke, saya Romika Pasa ke Imba Romika, silakan. dan saya Romika Pasaribu dengan NIM 111231378. Baik, terima kasih Mbak Romika. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke materi. Latar belakang. Di sini kami telah merangkum latar belakang untuk presentasi kali ini, yaitu sumber daya manusia atau SDM merupakan aset penting dalam organisasi yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan atau institusi. Perencanaan SDM yang efektif dan penilaian kinerja yang objektif merupakan dua hal elemen penting dalam manajemen SDM yang saling berkaitan. Dalam presentasi ini akan dibahas konsep pentingnya perencanaan SDM, langkah-langkah perencanaan SDM, serta teknik dan manfaat penilaian kinerja. Untuk selanjutnya, di sini kami telah merangkum ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perencanaan SDM, penilaian kerja, tujuan penilaian dan pemanfaatan penilaian kerja. Yang kedua, bagaimana metode yang digunakan dalam penilaian kinerja di berbagai organisasi. Dan yang ketiga, apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam proses penilaian kerja. Dan yang terakhir, bagaimana peran penilaian kinerja dalam meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi. Untuk selanjutnya, di sini ada pengertian perencanaan SDM dan penilaian kerja. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja masa depan yang sejalan dengan tujuan strategis dan organisasi. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan kuantitatif dan kualitatif sumber daya manusia, analisis lingkungan, dan pengembangan strategi pengelolaan tenaga kerja. Penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi kinerja karyawan sebagai penilaian kerja karyawan dalam melakukan pekerjaan dimulai sejak awal bekerja. Kemudian, mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan untuk menjadikannya lebih baik dari masa yang akan datang. Selanjutnya, ada tujuan dan pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Yang kedua, menyelaraskan kebutuhan tenaga kerja dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Poin ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Poin keempat, yaitu mengembangkan tenaga kerja yang kompeten serta serta poin ke selanjutnya mengantisipasi kebutuhan masa depan serta meningkatkan daya saing organisasi, dan yang terakhir mendukung pertumbuhan organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sander Nainggolan. Baik, di sini saya akan membahas tentang tujuan dan pentingnya penilaian kerja. Yang pertama, tujuan dan pentingnya penilaian kerja adalah menilai kontribusi individu terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, memberikan umpan balik kepada karyawan untuk pengembangan diri. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan terkait promosi, kenaikan gaji, atau pelatihan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan untuk perbaikan di masa depan. Next. Pada slide selanjutnya, terdapat manfaat penilaian kinerja yang pertama bagi karyawan, yaitu untuk pengembangan karir, peningkatan kompetensi, motivasi dan kepuasan kerja, komunikasi yang lebih baik.
Manfaat bagi organisasi di sini untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, perencanaan sumber daya manusia atau SDM, peningkatan produktivitas, evaluasi dan penyempurnaan sistem internal. Yang selanjutnya, manfaat bersama bagi karyawan dan organisasi. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas, hubungan yang lebih baik antara karyawan dan manajemen. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Dan yang terakhir, penguatan budaya kinerja. Manfaat bersama bagi karyawan dan organisasi di sini adanya transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, hubungan yang lebih baik antara karyawan dan manajemen. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Dan yang terakhir, penguatan budaya kinerja tinggi. Di sini terdapat juga manfaat jangka panjang. Yang pertama, suksesi kepemimpinan. Di sini, suksesi kepemimpinan manfaatnya adalah penilaian kinerja membantu mengidentifikasi karyawan berpotensi tinggi untuk peran kepemimpinan di masa depan. Yang kedua, meningkatkan persiapan organisasi dalam menghadapi perubahan atau tantangan bisnis. Poin selanjutnya, kepatuhan hukum dan audit. Yang pertama, dokumentasi penilaian kinerja mendukung organisasi dalam menghadapi tantangan hukum terkait keputusan personalia. Yang kedua, membantu memenuhi persyaratan hukum dalam manajemen sumber daya manusia. Slide selanjutnya akan dibahas dengan teman saya yaitu Elinora. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penilaian berorientasi masa lalu. Yang pertama itu ada skala peringkat, yaitu bentuk penilaian prestasi kerja yang tertua dan paling banyak digunakan oleh perusahaan. Yang berikut itu ada daftar pertanyaan, metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengurangi beban penilaian. Terus yang berikut, metode penilaian peristiwa kritis adalah metode penilaian ini berdasarkan pada catatan-catatan penilaian yang menggambarkan perilaku karyawan yang memuaskan atau tidak memuaskan dalam kaitannya dengan pelaksanaan kinerja. Metode yang selanjutnya adalah metode distribusi paksaan. Dengan metode ini, penilaian membandingkan kinerja para karyawan dan menempatkan persentase tertentu pada karyawan. Lalu selanjutnya itu ada pendekatan standar kerja. Metode ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi karyawan di bagian produksi. Metode yang selanjutnya ada metode penilaian berbentuk uraian, suatu metode penilaian prestasi yang pihak penilai mempersiapkan suatu pernyataan berbentuk tulisan yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, dan prestasi masa lalu setiap karyawan tersebut. Next. Slide selanjutnya itu ada metode penilaian berorientasi masa depan, yaitu ada beberapa penilaian. Yang pertama itu penilaian diri. Penilaian diri itu teknik evaluasi ini berguna bila tujuan evaluasi untuk melanjutkan pengembangan diri. Terus yang selanjutnya itu ada penilaian psikologis. Penilaian ini pada umumnya terdiri dari wawancara mendalam, tes psikologi. Lalu yang berikut ada pendekatan manajemen. Yang terakhir itu ada teknik pusat penilaian untuk membantu identifikasi talenta manajemen di waktu yang akan datang. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada proses penilaian kinerja. Yang pertama ada menentukan tujuan penilaian, yaitu menetapkan tujuan utama seperti mengembangkan karyawan, pengembangan keputusan, administrasi, dan kenaikan gaji. Lalu selanjutnya itu ada penyusun kriteria penilaian, harus relevan, spesifik, dan terstruktur. Nah, selanjutnya ada menentukan waktu dan frekuensi penilaian, memutuskan kapan dan berapa sering penilaian akan dilakukan.
Selanjutnya lagi ada menentukan metode penilaian. Metode dapat berupa penilaian oleh atasan langsung, rekan sejawat, lalu next. Selanjutnya Selanjutnya itu ada mengamati dan merekam kinerja. Nah, penilaian mengumpulkan informasi melalui observasi langsung, laporan kerja, atau hasil proyek. Lalu selanjutnya ada dokumentasi perilaku dan hasil kinerja secara konsisten diperlukan untuk mendukung evaluasi dari suatu objektif. Dan yang ke B ada menggunakan alat penilaian. Itu berupa alat yang digunakan bisa checklist atau catatan peristiwa kritis. Yang terakhir itu ada beberapa organisasi menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi untuk mempermudah proses ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Romika. Di sini ada bagian ketiga tentang evaluasi dan penilaian. Yang bila mana di bagian A-nya di sini menilai berdasarkan kriteria penilaian mencakup yang pertama kriteria sifat, yang kedua kriteria perilaku, yang ketiga kriteria hasil. Yang bagian B-nya membandingkan dengan standar. Membandingkan kinerja karyawan dengan standar yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah kinerja memenuhi, melampaui, atau berada di bawah harapan. Yang bagian C-nya diskusi internal. Penilaian mendiskusikan hasil awal dengan tim manajemen atau departemen sumber daya manusia untuk memastikan penilaian objektif dan adil. Next. Di sini ada bagian keempat yang menyampaikan umpan balik, di mana ada di sini ada beberapa poin. Yang poin pertama bagian A menjadwalkan pertemuan dengan karyawan. Penilaian disampaikan dalam suasana yang nyaman dan terbuka untuk menghindari kecemasan atau konflik. Yang bagian B-nya memberikan umpan balik atau konstruktif. Penilaian menyampaikan hasil penilaian secara spesifik mencakup poin pertama mencapai positif karyawan, poin kedua area yang perlu diperbaiki dengan rekomendasi langkah perbaikan, poin ketiga rencana pengembangan masa depan, bila mana melibatkan karyawan dalam diskusi. Ada dua poin. Poin yang pertama memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan pendapat, menjelaskan hasil kerja, atau memberikan masukan. Poin kedua, diskusi dua arah, membantu menciptakan rasa kepemilikan dan meningkatkan kepercayaan. Next. Bagian kelima di sini ada tindak lanjut. Tindak lanjut ada di sini ada beberapa 3 poin yang dimana bagian poin A menganalisis efektivitas proses, penilaian dan karyawan bersama-sama menyusun rencana pengembangan seperti pelatihan, rotasi pekerjaan atau program mentoring. Yang bagian B menetapkan tujuan baru, menetapkan tujuan kinerja baru yang realistis dan spesifik untuk periode berikutnya, seringkali menggunakan pendekatan SMART. Yang bagian C-nya dokumentasi hasil penilaian. Hasil penilaian didokumentasikan dengan baik untuk keperluan audit, analisis tren, kinerja, atau referensi di masa mendatang. Next. Di sini ada bagian ke-6 yang bila mana evaluasi sistem penilaian ada 2 poin. Yang poin pertama bagian A menganalisis efektivitas proses, mengidentifikasi
apakah proses penilaian memberikan hasil yang diharapkan seperti peningkatan kinerja atau pengembangan keterampilan karyawan. Yang poin kedua, bagian B, melakukan perbaikan sistem jika ditemukan kelemahan seperti kriteria yang tidak relevan atau metode yang usang. Sistem perlu diperbaiki untuk memastikan penilaian berikutnya lebih efektif. Next. Tantangan yang dihadapi dalam penilaian kinerja. Di sini ada 10 tantangan. Yang pertama, bias penilaian. Yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap kriteria penilaian. Yang ketiga, ketidakseimbangan penilaian. Yang keempat, hambatan psikologis. Yang kelima, ketidakefektifan sistem penilaian. Yang keenam, kurangnya keterampilan penilaian. Yang ketujuh, masalah waktu dan beban kerja. Yang kedelapan, hambatan teknologi dan dokumentasi. Yang kesembilan, konflik tujuan penilaian. Kesepuluh, hambatan dan karyawan. Next. Di sini ada peran penilaian kinerja, di mana ada 5 poin. Yang pertama, menyelaraskan tujuan karyawan dengan strategi organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan dan peluang pengembangan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Yang keempat, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Yang kelima, meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. Next. Di sini ada peran penilaian kinerja. Ada 3 poin. Poin pertama, mendukung budaya kinerja tinggi. Poin kedua, memitigasi risiko dan menjamin kepatuhan. Poin ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Next. Dan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya yang bernama Ari Purnama. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya kami setelah merangkum studi kasus dari PT Unilever Indonesia. Profil perusahaan. Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan FMCG atau First Moving Consumer Good terbesar di Indonesia yang terkenal dengan produk-produk unggulannya. Dalam operasional sehari-hari, perusahaan ini sangat bergantung kepada kinerja karyawannya. Untuk memastikan bahwa setiap individu berkontribusi secara maksimal, Unilever menggunakan sistem Performance Development Plan atau VDP yang menggabungkan penilaian hasil kerja dengan evaluasi kompetensi berbasis nilai-nilai perusahaan. Namun, beberapa tahun terakhir, tantangan muncul terkait persepsi karyawan terhadap transparansi dan objektivitas sistem penilaian kerja. Sebagian merasa evaluasi lebih subjektif sehingga menurunkan motivasi kerja mereka. Permasalahan dari studi kasus yang kita pelajari. Adapun permasalahan utama yang dihadapi dalam sistem penilaian kerja di Unilever Indonesia adalah 1. Kurangnya transparansi dalam proses penilaian sehingga menimbulkan keraguan dari karyawan. Kedua, kecenderungan evaluasi subjektif yang dapat menciptakan ketidakadilan. Ketiga, minimnya fokus pada pengembangan karir individu karyawan. Di sini kami juga ada solusi yang diterapkan dari studi kasus PT Unilever Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Unilever Indonesia mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, implementasi 360 Drip Fill Bag. Yang kedua, digitalisasi sistem penilaian. Yang ketiga, fokus pada pengembangan kompetensi.
Yang keempat, ada komunikasi terbuka. Hasil yang dicapai dari studi kasus penilaian kinerja PT Unilever Indonesia. Setelah implementasi langkah-langkah tersebut, PT Unilever Indonesia berhasil mengangkatkan kepercayaan karyawan terhadap sistem penilaian kinerja berdasarkan survei internal perusahaan. Yaitu, poin pertama, kepuasan karyawan terhadap transparansi sistem penilaian meningkat sebesar 35%. Poin keduanya, sebanyak 80% karyawan menyatakan bahwa evaluasi mencerminkan kinerja mereka secara objektif. Poin yang terakhir, produktivitas tim secara keseluruhan meningkat sebesar 20% dalam 1 tahun implementasi. Untuk keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem penilaian yang transparan, objektif, dan berfokus pada pengembangan dapat memberikan dampak positif, baik bagi perusahaan maupun karyawan. Untuk selanjutnya ada saran dan kesimpulan. Di sini ada saran yang pertama, ada penting untuk memberikan pelatihan rutin kepada manajer dan tim yang terlibat dalam proses penilaian, terutama dalam menghindari bias penilaian. Dengan penilaian yang lebih adil, kepercayaan karyawan terhadap sistem akan terus meningkat. Poin keduanya, selain menilai hasil kerja, perusahaan juga memonitor dampak dari program pengembangan kompetensi yang diintegrasikan dalam VDV. Hasil ini dapat menjadi dasar untuk merancang program pelatihan yang lebih efektif. Poin selanjutnya, libatkan karyawan dalam memberikan masukan untuk menyempurnakan sistem penilaian. Survei berkala dapat digunakan untuk mengevaluasi persepsi mereka terhadap proses ini. Poin yang terakhir, pastikan bahwa pendekatan penilaian kinerja ini mencakup seluruh level organisasi, termasuk tenaga kerja di lini operasional, agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Untuk selanjutnya ada kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu dengan menetapkan standar kinerja yang jelas dan konsisten, organisasi dapat menciptakan budaya kerja yang menghargai hasil, kualitas, dan inovasi. Penilaian kerja juga membantu memperkuat semangat kompetisi yang sehat di antara karyawan. Selain itu, penilaian kinerja bukan hanya alat untuk menilai pekerjaan, tetapi juga sarana strategis untuk mendukung pertumbuhan individu dan organisasi. Dengan proses yang struktur, transparan, dan berkelanjutan, penilaian kinerja memastikan bahwa setiap karyawan berkontribusi secara optimal terhadap kesuksesan bersama. Dalam jangka panjang, penilaian ini membantu menciptakan organisasi yang lebih produktif, efisien, dan harmonis. Baik, sudah di penghujung presentasi, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Kurang lebihnya mohon maaf, lebihnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika ada terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon di komen di bawah supaya bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Terima kasih.